Nobody hit me harder than Justin Gaethje. Justin Gaethje is a monster. He's a monster. He's a terrifying individual. In a sport that's violent, he stands out as the most violent. Justin Gaethje adalah monster. Di olahraga yang sudah brutal seperti mixed martial arts, ia tetap menonjol sebagai sosok yang paling kejam. Bukan karena ia paling besar, bukan karena ia paling teknis, tetapi karena ia memilih jalan paling berbahaya dan berjalan di sana tanpa ragu. Gaya bertarung Justin Gaethje adalah kekacauan yang terkontrol. Ia maju terus, menerima pukulan, lalu membalas dengan kekerasan yang lebih besar. Di dalam oktagon, ia tidak hanya bertarung untuk menang, ia bertarung untuk menciptakan kehancuran. Dikenal sebagai The Human Highlight, Justin Gaethje mencatatkan rekor profesional 25 kemenangan dan 4 kekalahan, dengan 20 kemenangan diraih lewat KO atau TKO. Ia dikenal karena tekanan tanpa henti, leg kick yang merusak, dan mental baja yang hampir tidak manusiawi. Justin Gaethje lahir pada 14 November 1988 dan dibesarkan di kota kecil Safford, Arizona. Kota yang sunyi, terpencil, dan penuh keterbatasan. Peluang untuk keluar dari sana sangat sedikit. Banyak orang terjebak dalam hidup yang sama, generasi demi generasi. Sebagai remaja, Gaethje sempat bekerja di tambang tembaga. Pengalaman itu menjadi titik balik. Ia melihat langsung masa depan yang tidak ia inginkan. Dari situlah muncul tekad. Apapun yang terjadi, ia tidak akan kembali ke kehidupan itu. Sejak usia 4 tahun, Gaethje sudah bergulat. Gulat bukan hanya olahraga baginya, tetapi jalan keluar. Saat lulus SMA, ia mencatatkan rekor luar biasa. 191 kemenangan dan 9 kekalahan. Sebuah angka yang menandai mental kompetitor sejati. Ia melanjutkan karir ke NCAA Divisi 1 di University of Northern Colorado dan menjadi All-American pertama dan satu-satunya dalam sejarah universitas tersebut. Secara teknis, ia adalah pegulat elit. Namun menariknya, gulat bukanlah senjata utama yang ia pamerkan di MMA. Ketika masuk dunia MMA profesional, Gaethje justru jatuh cinta pada striking. Ia memilih untuk bertarung di atas kaki, sengaja menjaga pertarungan tetap berdiri. Gulatnya digunakan bukan untuk mengamankan kemenangan, tetapi untuk memastikan kekerasan terus berlanjut. Identitasnya pun terbentuk. Leg kick brutal untuk merusak mobilitas lawan, pukulan keras untuk menghancurkan pertahanan, dan tekanan konstan yang membuat lawan kehabisan napas, harapan, dan keberanian. Perubahan besar dalam karirnya terjadi pada 2011 saat ia bertemu Trevor Wittman. Di bawah Wittman, Gaethje tidak kehilangan keganasannya, tetapi mulai memahami cara mengontrolnya. Ia belajar kapan harus menekan, kapan harus bersabar, dan kapan harus menghancurkan. Hasilnya terlihat jelas saat ia mendominasi World Series of Fighting. Selama bertahun-tahun, Gaethje tak terkalahkan. Ia mempertahankan gelar lightweight dengan cara yang sama setiap kali. Menghancurkan kaki lawan, memaksa mereka bertarung dalam kondisi rusak, lalu menyelesaikan pertarungan secara brutal. Reputasinya tumbuh sebagai petarung paling menghibur di dunia. Bukan petarung paling aman, bukan petarung paling bersih, tapi petarung yang selalu memberikan perang. Saat akhirnya masuk ke UFC, Justin Gaethje tidak butuh waktu lama untuk membuktikan dirinya. Sejak debut, setiap pertarungannya berubah menjadi perang terbuka. Darah, pukulan, dan kekacauan menjadi ciri khasnya. Namun gaya ini memiliki harga. Gaethje kalah dari Eddie Alvarez dan Dustin Poirier, dua petarung elit yang mampu memanfaatkan agresinya. Kekalahan itu brutal, tetapi penting, karena dari situlah evolusi Justin Gaethje bermula. Ia tidak berhenti, ia tidak mencari alasan, ia berubah. Gaethje mulai bertarung lebih cerdas, pertahanannya membaik, pergerakannya lebih disiplin. Ia tidak lagi membuang energi untuk kekerasan yang sia-sia. Tapi satu hal tidak pernah berubah, niatnya untuk menyakiti lawan. Perubahan ini terlihat jelas saat ia meraih kemenangan besar atas James Vick, Edson Barbosa, dan Donald Cowboy Cerrone. Kemenangan-kemenangan ini bukan hanya brutal, tetapi juga terukur. Gaethje kini bukan sekedar petarung liar,
Ia adalah petarung lengkap. Puncak transformasinya terjadi saat menghadapi Tony Ferguson. Banyak orang menganggap Ferguson tak bisa dihentikan. Namun Gaethje membongkarnya secara sistematis. Pukulan demi pukulan, leg kick demi leg kick, hingga akhirnya pertarungan dihentikan. Kemenangan itu mengubah segalanya. Justin Gaethje kini resmi menjadi penantang gelar. Ia kemudian menghadapi Khabib Nurmagomedov, salah satu petarung terbaik sepanjang masa. Gaethje kalah, tetapi hampir semua orang sepakat, Khabib adalah level yang berbeda. Kekalahan itu tidak merusak reputasi Gaethje, justru memperkuatnya. Setelah era Khabib berakhir, divisi lightweight memasuki fase baru, dan Justin Gaethje tetap berada di pusatnya. Ia terlibat dalam perang keras melawan Michael Chandler, pertarungan brutal yang menunjukkan bahwa Justin Gaethje masih menjadi salah satu petarung paling berbahaya di dunia. Ia kembali mendapat kesempatan gelar melawan Charles Oliveira, namun kembali harus menerima kenyataan pahit. Namun Gaethje tidak pernah pergi. Ia selalu kembali. Kemenangan sulit melawan Rafael Fiziev menunjukkan sisi lain dirinya. Petarung yang mampu bertahan, menyesuaikan diri, dan tetap menang dalam laga teknis dan fisik yang ekstrim. Kemudian datang momen besar lainnya, sabuk BMF. Bagi sebagian orang, sabuk ini hanya simbol. Bagi Justin Gaethje, ini adalah identitas. BMF bukan tentang peringkat, bukan tentang politik, bukan tentang permainan aman. BMF adalah tentang siapa yang mau bertarung paling keras melawan siapapun, kapanpun. Dan Justin Gaethje adalah definisi itu. Hingga saat ini, Gaethje tetap menjadi salah satu nama paling berbahaya di divisi lightweight. Ia mungkin tidak selalu jadi juara, tetapi ia selalu menjadi ancaman. Tidak ada pertarungan mudah saat berhadapan dengannya. Setiap kali namanya diumumkan, penggemar tahu satu hal pasti. Pertarungan ini tidak akan membosankan. Justin Gaethje bukan petarung yang menjanjikan keselamatan. Ia menjanjikan kekerasan. Ia menjanjikan perang, dan ia selalu menepatinya. Di olahraga yang sering mengorbankan jiwa dan raga, Justin Gaethje menerima takdir itu sepenuhnya. Karena bagi dirinya, inilah tujuan hidupnya. Inilah Justin Gaethje. Bukan hanya petarung, tapi simbol dari kekacauan yang dicintai penggemar MMA di seluruh dunia.